Lo kalau lihat Anthony itu kan memang kritik terbesarnya itu adalah kaki cuma sebelah, cuman kaki kiri doang. Karena selalu cutting inside, dia selalu pengen curling the ball ke tiang jauh gitu. Tapi kemarin improvement loh menurut gua. Waktu pas lawan Forest, berapa kali dia passing bahkan di dalam kotak penalti itu pakai kaki kanan. Dia sadar betul bahwa Tuhan ngasih dia kaki itu nggak cuma satu tapi dua gitu. Ada yang kiri, ada yang kanan. Spurs yang ya gokil ya ternyata. Gitu ditinggalin Harry Kane masih bagus juga. Ya, tapi gue sebagai orang yang musim lalu bilang Spurs bakal juara musim ini, gue nggak mau komentar banyak soal Spurs, nggak berani. Kasihan nanti fans Spurs gue jinx lagi. Gue sih sejujurnya ya, walaupun gue udah jelas lah gue sukanya sama tim apa gitu. Gue sih ngelihat Arsenal di musim ini sih, orang bilang, oh ya ini saatnya Arsenal jadi juara. Gue sih ngelihatnya gitu-gitu aja, apa bedanya sama musim lalu. Kalau menurut gue malah lebih menarik musim lalu aja mereka nggak juara, apalagi musim ini menurut gue. Jadi sih jadi juara Arsenal sih nggak bakal menurut gue. Malah menurut gue nih ya, musim ini Man United lebih tinggi finishnya daripada Arsenal, berani gue jamin itu. Regista akhirnya kembali lagi di acara yang cuma ada gue sendiri. Gue juga nggak tahu sih ini acara namanya apa ya, dan udah banyak rencana soalnya untuk bikin ginian tapi nggak sempet baru ada waktu. Nanti weekend big match United lawan Arsenal away di Emirates. Sebelum kita ngomongin soal itu, gue mau recap sedikit bagaimana performanya dari United di 3 pekan pertama di Premier League pada musim ini. Nggak seperti kebanyakan orang yang cukup kelabu dan cukup pesimis melihat bagaimana performanya United pada musim ini. Gue sih seneng-seneng aja ngelihatnya. Ya terlepas dari kalah 0-2 pas lawan Spurs ya di pekan kedua, menurut gue semuanya on track dan baik-baik aja kok. Lo kalau lihat, betul United itu Ten Hag masih nggak bisa ngelihat pemainnya memaksimalkan chances yang tercipta di dalam kotak penalti. Harusnya banyak sekali peluang yang jadi gol. Kalau lihatin XG United juga harusnya lebih banyak gol yang tercipta. Tapi gue merasa bagaimana para pemain United terlebih flow bolanya, build up serangannya, dan bisa membongkar low block sampai bisa menusuk masuk ke dalam kotak penalti. Menurut gue ini sebuah improvement yang cukup signifikan sih pada musim ini ya. United tidak terlihat seperti kehilangan akal atau kebingungan gimana caranya nembus pertahanan lawan. Pemain kayak misalnya nih Anthony ya. Anthony kan dicaci maki sama banyak orang. Rival yang gak suka United bilang Anthony overrated, overpriced. Mungkin overpriced sih ya, gitu. Tapi gue nggak melihat performanya Anthony ini sebenarnya buruk ya di awal musim ini gitu. Kalau lo lihat pertandingan yang kemarin waktu lawan siapa kemarin? Nottingham Forest ya. Kemarin pas lawan Forest itu, Anthony menurut gue aktif banget dan dia 2 kali gue tercatat dia punya peluang tendangan ke gawang yang harusnya sih jadi gol. Jadi gue nggak tahu ekspektasi orang ke Anthony apa sih? Mengharapkan dia kayak siapa? Cristiano Ronaldo gitu yang bisa nari-nari, bisa bikin gol spektakuler, atau misalnya mau dribble ngelewatin 3-4 pemain lawan kayak Messi lalu bikin gol. Mungkin ekspektasi orang tuh kayak gitu, tapi gue nggak merasa Anthony pemain yang dari awal memang dimaksudkan untuk jadi pemain kayak gitu sih. Lo kalau lihat Anthony itu kan memang kritik terbesarnya itu adalah kaki cuma sebelah, cuman kaki kiri doang. Karena selalu cutting inside, dia selalu pengen curling the ball ke tiang jauh gitu. Tapi kemarin improvement loh menurut gue. Waktu pas lawan Forest, berapa kali dia passing bahkan di dalam kotak penalti itu pakai kaki kanan. Dia sadar betul bahwa Tuhan ngasih dia kaki itu nggak cuma satu tapi dua gitu. Ada yang kiri, ada yang kanan. Dan menurut gue work rate-nya Anthony ini ke dalam hal membantu defense juga hal yang mungkin bagi casual fans tuh nggak begitu kelihatan ya, karena kan kita pengen lihatnya sayap yang flamboyan, yang bisa gitu ya, yang bisa dribble kesana kemari. Tapi Anthony ini kenapa Ten Hag sangat suka sama dia, karena etos kerjanya bagus banget gitu. Dan menurut gue dia improve, dia not bad at all gitu. Lalu juga soal Rashford misalnya, di 2 pertandingan pertama dijadiin sebagai center forward kan, dan ya kelihatan lah itu bukan posisi yang paling pas buat dia. Dia lebih bagus mainnya di left wing, di sisi sayap kiri. Kemarin pas lawan Forest dia ditaruh lagi di kiri dan kembali gitu bisa tune in dengan sangat bagus menurut gue. Ya kita nggak usah ngomongin Anthony Martial lah ya, yang menurut gue
ya hampir semua orang sih termasuk juga fans United merasa bahwa ya Martial udahlah gitu. Tapi banyak hal yang sebenarnya bikin gue merasa optimis sih. Memang harusnya kehilangan fokus, konsentrasi, dan juga kelengahan lini pertahanan sehingga bisa ketinggalan 0-2 dari Forest itu kagak kejadian sih. Itu menurut gue bego banget tuh, di dalam under 5 minutes lo bisa ketinggalan 2-0 di kandang sendiri, itu gimana gila. Harusnya kayak gitu-gitu nggak kejadian. Tapi ya namanya juga work in progress, bukan hal yang buruk. Semua ada kurva belajar, dan menurut gue United 3 match pertama 2 kemenangan 6 poin itu bagus. Nggak seperti banyak orang bilang Ten Hag musim kedua ketahuan. Nggak, menurut gue itu ngaco. Itu menurut gue lo nggak bisa melihat dengan objektif. Kalau mau kritik sebenarnya ya, kritik di awal musim ini adalah ya Mason Mount dibeli dengan harga mahal, sekarang cedera. Pas dia main pun belum kelihatan sebagai pemain yang lagi-lagi memenuhi harapan mungkin bagi para fans kebanyakan. Tapi kalau lo lihat pas dia main ya, apalagi pas di match pertama, ya lagi-lagi lo kita ngomongin yang penting bagi Ten Hag ini kan sebenarnya adalah bagaimana seorang pemain ini bisa memenuhi peran yang dibebankan kepada dia dalam skema besarnya Ten Hag. Dan menurut gue Mason Mount tuh dibeli untuk itu. Dia untuk bisa progress the ball, bisa untuk memberikan support dari lini kedua. Lo mau ngarepin dia apa? Mau ngarepin Mason Mount kayak siapa? Kayak Ozil gitu misalnya, atau kayak Kevin De Bruyne? Ya enggak, dia bukan pemain yang kayak gitu. Pemain yang dimaksudkan bagi Mount ini dari Ten Hag adalah seperti tadi gue bilang, role-nya untuk progress the ball. Biar passing itu vertikal gitu ke depan, nggak horizontal, mulu kan ke samping, kalau nggak ke belakang. Tapi United memang menurut gue ketidakmampuannya untuk bisa konversi peluang itu mungkin jadi hal yang mungkin akan menyulitkan nanti ketika away ke Emirates pas lawan Arsenal. Gue sih expect Arsenal tuh akan ya main di kandang, akan mendominasi penguasaan bola, akan lebih banyak memegang kontrol, lalu United mungkin akan lebih banyak bertahan. Biasalah, main away. Nah, ketika lawan lebih banyak megang bola, tentu saja kan lu dapat peluang, lu dapat chance, ya harus bisa di-convert gitu. Dan daya gedor yang bisa benar-benar efisien ini, yang satu peluang, satu gol, itu kan yang sebenarnya dibutuhkan oleh United, diinginkan oleh Erik ten Hag. Gue nggak tahu apakah si Rasmus Højlund ini udah bisa main atau belum. Kalaupun dia udah bisa fit masuk ke dalam squad first team nanti di bawah, mungkin nggak jadi starter. Pertanyaannya siapa yang akan jadi center forward lagi gitu. Dan memang ya lo main Rashford di sana, di kiri jadi nggak ada tusukan yang berarti. Dan juga yang sebenarnya patut singgung sih sebenarnya bagaimana di tengah ini kelihatan kan Casemiro sebagai satu-satunya gelandang yang ya menurut gue paling stabil di tengah. Dia sendirian pun perannya di sana itu berapa kali sebenarnya kecolongan juga gitu. Nah, menurut gue sih sejujurnya ya, walaupun gue udah jelas lah gue sukanya sama tim apa gitu. Gue sih ngelihat Arsenal di musim ini sih, orang bilang ya ini saatnya Arsenal jadi juara. Gue sih ngelihatnya gitu-gitu aja, apa bedanya sama musim lalu. Kalau menurut gue malah lebih menarik musim lalu aja mereka nggak juara, apalagi musim ini menurut gue jadi juara Arsenal sih nggak bakal lah menurut gue. Malah menurut gue nih ya, musim ini Man United lebih tinggi finishnya daripada Arsenal, berani gue jamin itu ya. Lo potong aja nih rekaman, lo denger lagi di akhir musim gitu. Nggak, Justin, gue nggak mau taruhan karena kita taruhan itu gue menang sekali, lo menang sekali, kita sama-sama belum pernah nagih kemenangan kita masing-masing. Jadi kita mendingan gak usah taruhan lagi, oke? Nah, itu soal nanti pertandingan di hari Minggu. Ada beberapa hal lagi yang pengen gue komentarin, apalagi nih ketika video ini dibikin sih, ini lagi hari terakhir di transfer window. Seperti biasa, Man United nih aneh-aneh gitu. Sebenarnya nggak cuma United sih yang aneh-aneh ya. Gue mau yang sebenarnya paling menarik tuh buat diomongin tuh sebenarnya Chelsea sih. Ya, Chelsea ini beli pemain muda dari Man City, Cole Palmer, yang belum pernah bikin gol di Premier League. Harganya 40 juta pound sterling kalau nggak salah. Dan ini kan pemain akademinya ini pemain akademinya Man City. Gue sih nggak merasa Chelsea butuh pemain sayap lagi ya, atau butuh pemain serang lagi ya. Udah banyak mereka koleksinya. Tapi sebenarnya
again, ini sesuatu yang hubungannya sama bisnis sepak bola, sama finansial. Harganya 40 juta. Kontraknya 7 tahun, ya. Plus opsi untuk perpanjang 1 tahun. Jadi 7 plus 1, kemungkinan besar 8 tahun, 40 juta. Lo gak kebayangkan sebenarnya kalau lo terbiasa ngikutin transfer pemain di Premier League. Pemain di kontrak lebih dari 4-5 tahun itu jarang banget. Tapi ya ini dilakukan sebenarnya untuk, ya sederhananya untuk bisa ngelangkahin FFP, Financial Fair Play. Kenapa? Karena dengan lo cara nge-stretch kontraknya jadi 7 plus 1, 8 tahun total kalau misalnya di exercise. Nah, lo bisa nge-spread tuh pengeluaran lo dan nggak kena FFP. Dan yang menarik bagi Man City, kenapa Man City mau ngejual Cole Palmer? Terlepas dari, ya lo ditawarin 40 juta bagi pemain unproven di Premier League, lo ambil lah pasti. Karena lo ngejual pemain akademi ke klub lain. Kalau menurut FFP itu adalah pure profit. Itu keuntungan 100%. Jadi 40 juta itu masuk ke dalam keuntungannya Man City untuk bisa balancing pembelian mereka yang lain. Jadi kayak mereka Man City ini beli Matheus Nunes kan dari Wolves 50 juta ya. 50 juta kan harganya kan. Ya, itu bisa mereka lakukan karena mereka udah jual si Cole Palmer. Kurang lebih gitulah kalau kita ngomongin teknis finansial ya. Fakta yang lain ya, kalau misalnya Man City beli Matheus Nunes gitu ya, ini menunjukkan bagaimana visi Man City ya. Gue sih harus mengakuin bahwa ya tim habis juara itu jangan leha-leha gitu, jangan lengah gitu. Man City beli pemain musim ini menurut gue itu kelakuannya kayak tim yang belum pernah juara sih, karena bagus-bagus semua pemainnya gitu. Lo beli Guardiola, beli Matheus Nunes, ya itu sih bener lo dapat Guardiola itu udah gokil banget. Lalu Bernardo Silva dipertahankan, kagak jadi cabut dia, top banget. Nah, sementara ya ada tim-tim yang juara aja belum, tapi beli pemain juga ogah-ogahan kan. Jadi kayak ya gitulah. Tim yang gue juga suka tonton di awal musim ini itu Brighton. Terlepas dari kemarin Brighton kalah dari West Ham. Tapi nonton Brighton tuh menurut gue sangat mengasihkan, sangat seru untuk disaksikan ya. The Zerbi Ball. Nah, Brighton ini dia selalu jual pemain terbaiknya setiap musimnya dan selalu mendatangkan pemain yang sama baiknya dengan harga lebih murah atau bahkan lebih baik. Itu selalu mereka lakukan setiap musimnya. Mereka kehilangan Alexis McAllister, mereka jual Moses Caicedo. Musim lalu juga mereka jual si Marco Correa. Cuman ya itu selalu dapat pengganti yang lebih bagus malah. Kalau lo lihat Cucurella tuh ya, gue sih nonton Cucurella tuh dari zaman gue masih nge-present La Liga sih. Jadi gue nonton dia di Eibar waktu itu kan, gondrong-gondrong kribo gitu kan, pasti kelihatan di lapangan. Dan menurut gue waktu itu pas dia main di Brighton tuh udah oke banget itu. Gantinya si Pervis Estupinan tuh menurut gue lebih bagus malah, lebih solid, lebih bertanggung jawab lah. Kalau offense sih sama-sama agresif ya. Lalu gimana Brighton ini bisa beli pemain yang kayak si siapa itu, Enciso, out of nowhere gitu, terus tiba-tiba gokil banget, bagus banget. Dapetin kayak Kaoru Mitoma misalnya. Ya ini menunjukkan visi kan sebenarnya, menunjukkan bagaimana filosofi transfer mereka, cara mereka ngerunning klubnya, ya mereka stay kepada filosofi itu, gitu. Jadi ya seru sih nonton Brighton. Dan jersey Brighton tuh gue cek di website resminya tuh abis. Gue mau nitip temen gue baru balik dari Inggris, abis semuanya. Yang home away semuanya abis. Kayaknya dibeli orang Jepang semua sih, Kaoru Mitoma. Yang lain transfer United kan nggak jadi ya dapetin dapetin Cucurella karena United mau masukin klausul bisa terminate kontraknya Cucurella tuh di bulan Januari, karena kalau Luke Shaw udah sembuh lalu ternyata Cucurella nyampah gitu, mau disudahi gitu. Nah, dengan kemarin si Chelsea itu mainin Cucurella di Carabao Cup, nggak bisa lagi tuh klausul dimasukin. Jadi United dapetin Sergio Reguilon dari Spurs yang gokil ya ternyata. Gitu, ditinggalin Harry Kane masih bagus juga. Ya, tapi gue sebagai orang yang musim lalu bilang Spurs bakal juara musim ini, gue nggak mau komentar banyak deh soal Spurs, nggak berani. Kasihan nanti fans Spurs gue jinx lagi. Udah sih kayaknya itu aja.
Ini episode pertama dari acara yang gue masih nggak tahu nama. Ya bilang aja nama acara Regista lah ya. Apakah akan ada episode kedua? Nggak tahu juga, tergantung mood gue, tergantung waktu juga. Tapi kayaknya kalau MU menang lawan Arsenal sih bakal ada lagi sih kayaknya ya. Ditungguin aja ya. Gue sih yakin 3 poin dari Emirates.